Nama saya Indang Grenmarin, mahasiswa dari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Saya dari jurusan Biotek. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kami, yaitu tentang pembuatan senyawa polar dan non-polar. Kalian pasti penasaran kan apa tuh senyawa polar dan non-polar? Nah, untuk tidak membuang waktu, mari simak video saya berikut ini. Bahan yang digunakan antara lain gliserol, etanol, sirup atau glukosa, aseton, dan juga minyak goreng atau yang disebut dengan trigliserida. Dan alat yang digunakan yaitu tabung reaksi dan pipet tetes. Pertama, tuangkan gliserol ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan air ke dalam gliserol menggunakan pipet tetes. Kemudian kocok hingga rata dan hasilnya gliserol dapat larut dalam air karena gliserol termasuk senyawa polar. Berikut, masukkan aseton ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan air ke dalam aseton, lalu kocok hingga rata. Dan lihat hasilnya, ternyata aseton dapat larut dalam air karena aseton termasuk senyawa polar. Berikut, masukkan sirup ke dalam tabung reaksi, kemudian campurkan dengan air, lalu kocok hingga rata. Dan lihat hasilnya, ternyata sirup dapat larut dalam air karena sirup termasuk dalam senyawa polar. Masukkan etanol ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan air dan kocok hingga rata. Setelah itu, lihat hasilnya, ternyata etanol dapat larut dalam air karena etanol juga termasuk dalam senyawa polar. Langkah yang terakhir ini sama seperti langkah yang pertama, yaitu minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan air lalu dicampurkan hingga rata, dan lihat hasilnya, ternyata minyak goreng tidak dapat menyatu dengan air karena minyak goreng termasuk senyawa non-polar. Oke guys, dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata senyawa polar hanya bisa larut dalam senyawa polar dan senyawa non-polar hanya bisa larut dalam pelarut non-polar. Nah, peristiwa tersebut dapat disebut dengan like dissolve like.